Apakah ini saat yang tepat untuk beli iPhone 15 di akhir tahun 2025? Atau lebih baik menunggu sampai iPhone 17 resmi masuk ke Indonesia? Hai guys, welcome back to our channel. Masih bersama gue Putri, dan di video kali ini gue bakalan kasih tahu 5 alasan kenapa iPhone 15 masih worth it untuk kalian beli atau minimal masuk ke list pertimbangan kalian sebelum kalian buru-buru upgrade ke seri yang lebih baru. Kalau diinget-inget ya, iPhone 15 ini sebenarnya baru dirilis di bulan September 2023 lalu. Jadi umurnya masih 2 tahunan. Tapi uniknya di penghujung 2025, iPhone 15 justru jadi pilihan menarik buat mereka yang pengen upgrade dari seri lama kayak iPhone 12, iPhone 13, atau bahkan iPhone 14 tanpa perlu keluarin budget gede buat iPhone 16 atau nunggu iPhone 17. Alasan pertama, harga yang lebih masuk akal. Ketika baru rilis, iPhone 15 dijual dari harga sekitar 16 sampai 17 jutaan untuk varian 128GB. Tapi sekarang, di akhir 2025, harganya udah turun lumayan jauh. Bahkan bisa ditemuin di kisaran 10 sampai 11 jutaan aja untuk unit baru. Turunnya udah hampir 5 jutaan kan? Jadi, kalau kalian nyari iPhone dengan desain baru, plus fitur yang kekinian, tapi budget masih agak terbatas, iPhone 15 ini bisa jadi opsi yang pas banget. Dan sekali lagi, ini gue ngomongin harga baru, bukan second ya. Jadi lebih aman buat dipakai untuk jangka panjang. Lanjut, yang kedua adalah chipsetnya. iPhone 15 ini sudah pakai chipset A16 Bionic, chipset yang sebelumnya dipakai oleh iPhone 14 Pro series. Nah, buat daily use, gaming, multitasking, atau bahkan editing foto video, performanya tuh masih super halus banget. Dan yang bikin lebih menarik, A16 juga lebih efisien dalam konsumsi baterainya. Jadi selain kenceng, baterainya juga bisa tahan lebih lama buat dipakai seharian. Alasan yang ketiga adalah USB-C dan Dynamic Island. Yes, akhirnya Apple pindah dari Lightning ke USB-C. Ini bikin hidup lebih simple banget, karena kalian bisa pakai satu kabel doang buat iPhone, iPad, MacBook, bahkan device Android. Bye-bye ribet bawa banyak kabel. Selain itu, iPhone 15 udah pakai Dynamic Island, fitur interaktif yang sebelumnya eksklusif di iPhone 14 Pro series saja. Mulai dari notifikasi, tracking aplikasi, sampai kontrol musik, semuanya jadi lebih fun, kekinian, dan juga modern. Lanjut lagi, alasan keempatnya adalah kamera yang sudah di-upgrade ke 48MP. iPhone 15 akhirnya dapat upgrade besar di kameranya. Dari yang sebelumnya 12MP, sekarang udah jadi 48MP di kamera utama. Hasil fotonya jauh lebih detail, lebih tajam, dan kalau kalian suka cropping atau zooming, kualitasnya tetap terjaga tanpa gampang pecah. Nggak cuma itu, kamera 48MP ini juga bikin hasil low light lebih terang dan natural. Jadi buat foto malam, traveling, atau sekedar foto bareng keluarga, hasilnya udah kelihatan beda banget dibanding seri sebelumnya. Jadi meskipun bukan seri Pro, iPhone 15 ini udah lebih dari cukup untuk foto atau kebutuhan video sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke alasan berikutnya, gue mau kasih rekomendasi chargeran dulu nih buat pasangan iPhone kalian. Ini dia Mopi Speedport 40 Travel. Charger ini punya power sampai 40 watt fast charging dengan USB-C power delivery. Jadi ngecas iPhone kalian bisa lebih cepat dan efisien. Yang bikin lebih menarik, charger ini udah pakai GaN teknologi. Jadi walaupun punya daya besar, ukurannya tetap small dan compact design. Enak banget dibawa kemana-mana, nggak akan makan tempat di tas. Kerennya lagi, kalian juga dapat travel pouch khusus dari Mopi. Jadi charger plus kabel bisa disimpan rapi dan aman saat dibawa jalan. Dan yes, charger ini juga support fast charging untuk iPhone 17 series. Jadi walaupun nanti kalian upgrade, chargernya masih kepake banget dan future proof. Cocok banget buat kalian yang sering traveling, kerja mobile, atau sekedar pengen charger kecil tapi powerful. Ukurannya compact banget, gampang dibawa kemana-mana, cocok buat yang sering traveling. Dan pastinya udah support power delivery fast charging. Jadi ngecas iPhone 15 dari 0 ke 50% bisa sekitar 30 menit aja. Dengan adaptor ini, pengalaman ngecas iPhone 15 jadi jauh lebih cepat, efisien, dan simple banget. Alasan kelima, desain yang premium dan warna yang lebih fresh. Frame aluminium bikin iPhone 15 lebih ringan dan nyaman digenggam. Tampilannya simple khas Apple tapi tetap premium. Ditambah lagi ada pilihan warna baru yang fresh kayak pink, blue, green, yellow, dan juga black. Jadi lebih fun buat kalian yang pengen tampil beda. Dan gue yakin 3-4 tahun lagi pun desainnya masih relevan banget, nggak akan kelihatan ketinggalan zaman. Nah, itu dia 5 alasan kenapa iPhone 15 masih worth it kalian beli di akhir tahun 2025. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah kalian mau beli iPhone 15 atau nunggu iPhone 17 masuk ke Indonesia?
Kalau budget kalian pas, menurut gue iPhone 15 ini udah pilihan aman dan future proof. Tapi kalau kalian tipe yang suka upgrade terbaru, ya mungkin bisa tunggu sampai iPhone 17 resmi masuk ke Indonesia. Oke, segitu dulu aja tuh video kali ini. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Thanks yang udah nonton. Gue Putri, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep shining and see you next time. Bye!